Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah, yang mana kita memohon kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sebuah salat yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, inna athqalas salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatul fajr walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Sesungguhnya salat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh berjamaah. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Dan kalaulah mereka mengetahui akan keutamaan pergi melaksanakan salat isya dan subuh, la atawhuma walau habwa, niscaya mereka akan pergi melaksanakannya sekalipun mereka harus merangkak-rangkak dari tempat mereka. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana Allah telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, maka kita juga memohon kepadanya agar kembali mengumpulkan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, apa kiranya jika dikatakan kepada kita waktu Anda hanya 1,5 jam untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan berkas, mempersiapkan pertanggungjawaban terhadap apa yang telah Anda lakukan. Jika Anda tidak mampu mempertanggungjawabkannya, maka Anda akan dimasukkan ke dalam penjara. Maka tentunya orang yang dikatakan kepadanya seperti ucapan tersebut, dia tidak akan bisa hidup tenang lagi. Dia tidak akan lagi merasakan nikmatnya makanan dan nikmatnya minuman. Bahkan dia tidak akan tentram lagi berada di tengah-tengah orang-orang yang ia cintai, karena waktu yang sangat singkat yang diberikan kepadanya, yaitu hanya 1,5 jam. Dalam waktu tersebut dia harus melepaskan atau mempersiapkan pertanggungjawaban yang kalau dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan tersebut, dia akan dimasukkan ke dalam penjara sekian lama. Maka tidakkah kita merenungi, tidakkah kita mengingat akan hari-hari yang akan kita lewati setelah kematian nanti? Hari-hari yang penuh dengan pertanggungjawaban, hari-hari yang penuh dengan pembalasan terhadap apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dan kehidupan kita di dunia ini, andai kata kita diberikan umur yang merupakan umur mayoritas umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau mau dikalkulasikan dengan kehidupan, dengan hitungan dunia, kehidupan kita ini tidak lebih dari 1,5 jam.
Kenapa demikian? Karena Nabi SAW bersabda, Inna a'mara ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dhalik. Umur mayoritas umatku itu antara 60 dan 70 tahun. Sangatlah sedikit di antara mereka yang memiliki umur lebih dari itu. Sedangkan Allah berfirman, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Rabbmu di hari kiamat itu seperti 1000 tahun di dunia ini. Yang mana satu hari notabene-nya mayoritasnya adalah 12 jam. Atau satu hari satu malam 24 jam. Maka kalau mau dibagikan satu hari di akhirat untuk umur kita di dunia ini yang rata-rata dari 60 hingga 70 tahun, maka kehidupan kita di dunia ini hanya 1,5 jam. 1,5 jam di akhirat itu menyamai umur kita di dunia ini 70 tahun kurang lebih. Ini andai kata kita termasuk dari orang-orang yang mendapatkan umur seperti itu. Belum lagi dengan hari-hari lainnya di akhirat yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Allah berfirman 50.000 sanah. Seperti 50.000 tahun di dunia ini. Sehingga ada yang bertanya kepada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma akan tafsir ayat tersebut. Kenapa di sebagian ayat Allah menyatakan seperti 1000 tahun? Dan sebagian ayat yang lain Allah menyatakan seperti 50.000 tahun. Artinya orang ini bertanya, adakah kontradiksi antara dua firman Allah ini? Maka beliau menjawab, dia adalah 2 hari yang Allah beritakan di dalam Al-Qur'annya yang akan terjadi di hari kiamat. Artinya 2 hari tersebut diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam kitabnya. Dan sesuatu yang ada dalam Al-Quranul Karim tidak ada kontradiktifnya. Karena Allah menyatakan, walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah Al-Quran itu datangnya dari selain Allah, maka pastilah mereka akan mendapatkan banyak kontradiksi di dalamnya. Maka kita mengimani bahwa di hari kiamat ada sebagian hari yang panjangnya seperti 1000 tahun di dunia ini, dan sebagian hari yang lainnya seperti 50.000 tahun di dunia ini. Dan perjalanan kita masih sangatlah panjang. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan, andai kata kita memiliki umur panjang, kesempatan kita untuk menyelamatkan dan membebaskan diri kita dari neraka Allah dan meraih syurganya hanya 1,5 jam jemaah. Hanya 1,5 jam waktu, kesempatan yang diberikan kepada kita. Dengan waktu 1,5 jam inilah kita mengumpulkan bekal-bekal kita untuk menempuh perjalanan kita yang masih sangatlah panjang setelah kematian nanti. Dengan waktu 1,5 jam lah kita berusaha dan berjuang untuk membebaskan diri kita dari neraka Allah dan meraih syurganya. Oleh karena itu Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Ankabut, afahasibatum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian di dunia ini abatha, hanya untuk hal sia-sia, hanya untuk melampiaskan hawa nafsu belaka, hanya untuk mengejar karir semata, hanya untuk berhuru-hara, hanya untuk berfoya-foya semata. Wa annakum ilaina la turja'un, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya tidak ada seorang muslim pun, tidak ada seorang mukmin pun, sejauh apapun dia dari Allah, sebanyak apapun maksiatnya, sekeras apapun hatinya, tidak ada satupun dari mereka yang berkeyakinan demikian. Tidak ada seorang mukmin yang berkeyakinan bahwa dia diciptakan hanya untuk hal sia-sia dan bahwa dia tidak akan dikembalikan kepada Allah. Tetapi ayat ini berada di dalam kitabnya mereka.
Tetapi pertanyaan Allah di atas berada di dalam kitab kita. Yang Allah katakan hudal lil muttaqin. Yang Allah katakan hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa makna jamaah? Maknanya ini sebagai istifham al-inkari. Karena istifham dalam Al-Quran itu ada dua. Ada istifham di dalam bahasa Arab itu ada dua. Al-istifham al-istikhbari dan al-istifham al-inkari at-tawbihi awil ibtali. Pertanyaan yang tujuannya ingin mengetahui jawabannya, dan ini tidak datang dari Allah karena Allah ala bikulli syai'in alim. Yang kedua adalah pertanyaan tetapi tujuannya pengingkaran. Ini terbagi menjadi dua, ada yang sifatnya ibtali, pengingkaran terhadap sesuatu yang tidak mungkin terjadi, atau at-tawbihi, terhadap perkara yang terjadi tetapi tidak diridhai oleh Allah. Nah, pertanyaan di dalam ayat di atas adalah pertanyaan yang kedua. Allah bertanya kepada kita bukan untuk mendapatkan jawaban, tetapi Allah bertanya kepada kita tujuannya adalah pengingkaran. Artinya Allah mengingkari anggapan seperti itu. Dan sebagaimana yang saya sebutkan di atas, bahwa keyakinan yang seperti itu tidak ada pada diri seorang mukmin. Itu hanyalah keyakinan orang-orang kafir yang mereka meyakini, beranggapan bahwa mereka diciptakan di dunia ini hanya untuk berfoya-foya, dan bahwa mereka tidak akan dikembalikan kepada Allah. Tetapi ayat ini berada di dalam kitab kita. Ayat ini berada di dalam kitab kaum muslimin. Maksudnya jangan sampai kita berkeyakinan demikian. Karena ada sebagian kaum muslimin, sebagian kaum mukminin yang dia mengimani akan adanya kematian, yang dia mengimani bahwa dia diciptakan di dunia ini untuk beribadah kepada Allah. Dia mengimani akan adanya alam barzakh. Dia mengimani akan adanya mahsyar, hari kebangkitan, hari dikumpulkan manusia kepada mahsyar, meyakini adanya mizan, adanya nashr suhuf, adanya hisab, adanya as-sirat, adanya al-qantarah, adanya al-araf, dan adanya syurga dan neraka. Tetapi tingkah lakunya sehari-hari seakan-akan dia tidak mengimani hal tersebut. Perbuatannya sehari-hari, aktivitasnya, tingkah lakunya sehari-hari seakan-akan dia bukan seorang mukmin yang mengimani perkara-perkara di atas tadi. Maka Allah menegur dan mengingatkan kita, jangan sampai seperti itu. Karena kalau orang kafir, mereka berfoya-foya, mereka berhuru-hara, mereka hanya memprioritaskan, yang mereka pikirkan hanyalah melampiaskan hawa nafsu mereka, karena memang landasan tidak adanya iman mereka terhadap alam barzakh, hari pembalasan, hari kebangkitan, syurga dan neraka. Adapun seorang mukmin tidak layak seperti itu, karena dia telah mengimani bahwa dia diciptakan ke dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia mengimani adanya alam barzakh, yang mana di dalamnya dia akan mendapatkan nikmat atau akan merasakan azab sesuai dengan perbuatan yang telah ia lakukan ketika dia di dunia. Dan dia mengimani perjalanan-perjalanan yang masih sangat panjang yang akan dia tempuh setelah itu di hari kiamat nanti. Maka Allah mengingatkan kita, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu abasa, sia-sia, hanya untuk berfoya-foya, untuk berhuru-hara, hanya sekadar untuk mengejar karir, hanya sekadar untuk melampiaskan hawa nafsu? Wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami. Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap keyakinan yang seperti itu. Maka ini juga pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tingkah lakunya, yang perbuatannya sehari-hari mengesankan seakan-akan dia tidak meyakini akan adanya alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan tidak akan ada hari kebangkitan.
Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan tidak ada padang mahsyar, tidak akan ada hisab. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan tidak ada mizan di hari kiamat, tidak akan ada as-sirat. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia ini mengesankan seakan-akan dia tidak mengimani adanya al-qantarah, tempat penegakan qisas di hari kiamat kelak. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia ini mengesankan seakan-akan dia tidak mengimani adanya syurga dan neraka. Jamaah yang dimuliakan Allah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita dengan firman-Nya, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendapati kalian. Sekalipun kalian berlindung, bersembunyi di belakang benteng yang sangat kokoh. Di dunia ini, saat ini, boleh ada orang yang memiliki baju anti peluru, rumah anti petir, rumah anti gempa bumi, mobil anti bom, anti peluru, ya. Memiliki pasukan-pasukan elit yang akan menjaga dia dari serangan lawan dan musuh. Tetapi siapakah yang mampu memiliki rumah, mobil, pasukan, atau baju yang anti malaikat maut? Siapakah yang mampu memiliki pakaian, rumah, kendaraan yang anti malaikat maut, jamaah? Tidak ada yang mampu memilikinya. Bagaimana kekuasaan dan kerajaannya Fir'aun, raja yang paling bengis, yang paling kejam, karena kerajaan yang dia miliki yang paling tinggi di dunia saat itu. Dia juga telah mati. Namrud, raja yang cukup bengis, yang cukup kejam. Saking bengisnya dia na'udzubillahi min dzalik, dia ingin memperkosa Nabi Allah Subhanahu wa taala, Sarah, istrinya Nabi Ibrahim, Khalilullah alaihi salatu wassalam. Allah ingin menampakkan kekuasaannya. Rupanya Namrud dimatikan dengan apa, jamaah? Bukan dengan nuklir, bukan pula dengan pesawat tempur, bukan pula dengan bom, tetapi Allah mematikan Namrud dengan seekor lalat, jemaah. Dengan seekor lalat. Maka Allah mengingatkan kita, "Aynama takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, kematian itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kalian berada di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh, yang mana musuh tidak bisa melewatinya, karena dia berada di belakang benteng yang sangat kokoh, dijaga oleh puluhan ribu atau bahkan jutaan pasukan-pasukan elit, di dalam gedung-gedung yang anti peluru, anti roket, anti bom, yang mana pasukan atau lawan-lawannya, musuh-musuh yang sedang mencarinya tidak bisa menembusnya, tetapi malaikat maut akan menembusnya, jamaah. Di dalam surat Ali Imran, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kematian sesuatu yang pasti, selalu menghantui, tetapi tidak dapat diprediksi. Kapan dia datang, dia tidak kenal, dan dia tidak pandang bulu. Apakah kita seorang yang kaya ataukah seorang yang miskin? Seorang raja ataukah seorang rakyat? Seorang yang sudah bertobat atau belum bertobat? Apakah kita sudah memiliki umur yang lanjut, umur yang panjang, sudah tua, ataukah masih muda? Dia akan datang seketika yang فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Apabila ketentuan dari Allah telah datang, tidak ada satupun di antara kita yang mampu mengakhirkan dan mampu menyegerakan. Pihak medis hanya mampu berusaha, dan mereka tidak bisa memastikan ini orang akan bisa akan hidup. Mereka tidak bisa membuat ini orang agar cepat mati atau ditunda kematiannya. Bahkan bisa jadi seorang dokter yang ingin mengobati, yang telah memprediksi pasiennya akan meninggal dalam waktu dekat, rupanya dia duluan yang meninggal sebelum pasiennya yang sudah ia prediksi akan meninggal dalam waktu dekat.
Oleh karena itu Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita dalam surat Al-Qiyamah, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq. Sekali-kali tidak, tatkala ruh yang ditarik oleh malaikat maut itu sudah sampai di kerongkongannya, sudah sampai ke kerongkongannya, dikatakan kepadanya, man raq, siapakah yang mampu menyembuhkan engkau, yang mampu menahan ruh kamu tidak ditarik dari jasadmu? Siapa yang mampu? Di sisinya ada ribuan pasukan elit, dia punya harta yang cukup banyak, dia memiliki tahta yang sangat tinggi, seorang yang sangat dimuliakan, ditakuti oleh manusia di daerahnya. Begitu dia sudah terbujur sakit, kematian sudah berada di hadapannya, malaikat maut sudah berada di sisinya, nyawa yang sedang ditarik dari jasadnya sudah sampai ke kerongkongannya. Dikatakan oleh malaikat kepadanya, man raq, siapa yang bisa menghalangi kami? Siapa yang bisa menyembuhkan kamu? Siapa yang mampu menunda kematian kamu hari ini? Tidak ada yang bisa, jamaah. Wa dhanna annahu al-firaq, barulah dia sadar di saat itu bahwa dia akan berpisah. Dia akan berpisah dengan dunia ini. Dia akan meninggalkan anak istrinya. Kalau dia seorang wanita, dia akan meninggalkan anak suaminya. Dia akan meninggalkan orang-orang yang ia cintai. Dia akan berpisah dari tahtanya dan hartanya. Wa dhanna annahu al-firaq. Waltafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Waltafatis saqu bis-saq, di kalangan ulama tafsir ada yang menafsirkan ay bala'un bi bala'in, ujian dengan ujian, kedahsyatan dengan kedahsyatan. Ada pula yang menafsirkan bahwa kedua kakinya sudah terbujur kaku, kaku tidak bisa bergerak dan tidak bisa lagi membawanya. Sudah terbujur kaku, terbujur sakit. Ila rabbika yauma idzinil masaq, dia sedang digiring, dihalau kepada Rabbmu di saat itu. Maka Allah Jalla wa Ala mengingatkan kita di dalam surat Ali Imran dengan firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Tetapi jamaah yang dimuliakan Allah rahimani wa rahimakumullah, wa barakallahu fikum, yang kita khawatirkan, yang kita takutkan, dan yang kita resahkan bukanlah akan kematian yang datang secara tiba-tiba, tetapi apa yang akan kita dapatkan setelah kematian. Sudah siapkah kita berada di alam barzakh yang bisa jadi kita di dalamnya 1000 tahun lebih ataukah kurang, yang mana kita di dalamnya hanya mendapatkan nikmat atau merasakan azab? Tidak ada kemungkinan yang ketiga. Di dalamnya kita tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat, tidak ada kesempatan lagi untuk beramal, dan tidak lagi bermanfaat akan penyesalan. Perjalanan yang masih sangat panjang. Maka Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanyalah pada hari kiamat kalian akan mendapatkan balasan-balasan atas perbuatan kalian di dunia ini. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Maka barang siapa yang telah diselamatkan dari neraka Allah dan telah dimasukkan ke dalam surganya, maka sungguh dia telah beruntung. Jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam ayat suci Al-Quran ini Allah menerangkan kepada kita standar kesuksesan. Allah menjelaskan kepada kita standarisasi kesuksesan. Karena sebagian manusia ada yang menganggap bahwa harta itu adalah standarisasi kesuksesan. Sebagian yang lainnya ada yang menganggap bahwa tahta adalah standarisasi kesuksesan. Dan ada pula yang menyangka bahwa standarisasi kesuksesan itu adalah popularitas, adalah nama baik. Maka barang siapa yang menyangka bahwa
harta adalah standarisasi kesuksesan, maka akhir perjalanan Qarun sebaik-baik pelajaran untuknya. Di mana Allah Jalla wa Ala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim bahwa Qarun seorang yang memiliki harta yang luar biasa. Allah berfirman dalam surat Qasas, wa inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa inna mafatihahu latanu'u bil 'usbati ulil quwwah إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Nabi Musa alaihissalam, artinya dari kalangan Bani Israel yang harus mengikuti ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya Allah turunkan kepada Bani Israel. Fabagha alaihim, tetapi karena kekayaannya dia sombong, enggak mau mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Karena dia merasa dia yang paling kaya. Sedangkan yang bersama Nabi Musa alaihissalam rata-rata adalah orang miskin. Rata-rata orang kere. Rata-rata orang rendahan menurut dia. Sedangkan dia adalah orang yang high class, orang yang paling kaya. Maka dia bersikap sombong, enggak mau menghadiri majelisnya Nabi Musa alaihissalam. Karena mayoritas orang yang berada di majelisnya Nabi Musa alaihissalam orang-orang miskin, orang-orang kere. Sedangkan dia adalah orang yang kaya, kaum high class, sehingga enggak mau duduk bersama orang-orang yang berada di sisi Nabi Musa alaihissalam. Fabagha alaihim, dia sombong kepada orang-orang yang mengikuti Nabi Musa alaihissalam dari kalangan Bani Israel. Kemudian Allah menyebutkan, menggambarkan kepada kita akan kekayaan Qarun. Wa inna mafatihahu latanu bil 'usbati ulil quwwah. Kunci hartanya si Qarun itu, baru kuncinya saja hanya mampu diangkat oleh al-usbah. Al-usbah ada yang menafsirkan 9 orang terkuat. Ada pula yang menafsirkan 40 orang terkuat di saat itu. Itu arti al-usbah. Ini kunci kekayaannya. Hanya mampu diangkat oleh 9 orang terkuat. Sebagian ulama tafsir menafsirkan al-usbah adalah 40 orang terkuat. Ini baru kunci kekayaannya. Subhanallah, kekayaan yang luar biasa. Sehingga dia angkuh bersikap sombong, menganggap dirinya kaum yang high class, sehingga enggan duduk di majelisnya Nabi Musa alaihissalam. Karena notabene orang-orang yang berada di majelisnya Nabi Musa orang-orang miskin, orang-orang kere. Dan ada orang seperti itu. Dia maunya kalau ikut hadir majelis ilmu, majelis ilmunya khusus untuk orang-orang yang high class. Ya, nggak mau kelas ekonomi, jangankan kelas ekonomi, bisnis pun nggak mau, maunya yang eksekutif. Ya. Akhirnya dapatnya es kosong. Ya. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kemuliaan itu hanya dengan ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemuliaan orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah yang paling bertakwa. Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa. Harta kalian bukanlah dengan harta semata, dengan anak keturunan kalian akan mendekatkan diri kalian kepada kami. Jika harta dan anak keturunan tersebut tidak digunakan, tidak mendekatkan diri kita kepada Allah Jalla wa Ala. Maka Allah sebutkan bahwa kaum yang fi Qarun mengingatkan Qarun, la tafrah, wahai Qarun, kamu jangan angkuh dengan harta kamu. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah itu tidak cinta kepada orang-orang yang angkuh. Ini pesan kaum Qarun yang pertama. Kemudian mereka menyatakan, Allah hikayatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wahai Qarun, carilah kehidupan akhirat yang telah Allah berikan untukmu. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan janganlah engkau melupakan bagian kamu dari dunia ini. Sehingga kurang tepat kalau kita membalik kalimat ini, karena terkadang orang menyatakan carilah dunia sesukamu tapi jangan lupa akhirat. Seringnya orang kan berkata demikian. Itu kurang tepat. Tepatnya carilah akhirat tapi jangan kamu lupakan duniamu.
Ini dua kalimat yang berbeda. Karena kalimat yang pertama menunjukkan dunia lebih prioritas. Sedangkan kalimat yang kedua, carilah akhirat tapi jangan kamu lupakan duniamu. Di sini menunjukkan bahwa akhirat lebih diprioritaskan daripada dunia. Sebagai contoh misalkan, ada seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, kamu ke pasar beli beras 1 karung ya. Beli beras 1 karung. Tapi jangan lupa nak, kamu belikan secangkir kopi buat ayah." Pulang si anak, yang dia bawa pulang hanya secangkir kopi, tidak dia bawa berasnya. Marah nggak si ayah? Marah, karena yang utama tadi apa? Beras. Tapi andai kata si anak pulang membawa sekarung beras dan lupa membawakan secangkir kopi, si ayah tidak akan marah. Karena tuntutan utama dia tadi adalah beras. Carilah akhirat kata Allah, dan jangan kamu lupakan dunia. Jangan kita balik, carilah dunia sesukamu tapi jangan lupa akhirat. Berarti kita telah menomor 2 kan akhirat di atas dunia. Tapi Allah menyatakan wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah. Carilah kehidupan akhirat yang telah Allah berikan kepadamu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi jangan kamu lupakan bagian kamu dari dunia. Karena dunia adalah jembatan akhirat. Bekal, kesempatan untuk mengumpulkan bekal ke negeri akhirat. Pesan mereka yang berikutnya, wala wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuatlah kebaikan kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Karena harta yang kita miliki itu semata-mata milik Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan dan menitipkannya kepada kita. Allah ingin melihat apa yang akan kita lakukan dengannya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innad dunya hulwatun khadirah wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun." Sesungguhnya dunia ini manis lagi hijau. Dan sesungguhnya Allah akan memberikan dunia ini kepada kalian. Ada yang diberikan tahta, ada yang diberikan harta. Maka Allah ingin melihat apa yang akan kalian lakukan dengan apa yang Allah berikan tersebut. Dan kalau Allah mau berkehendak, maka Allah akan mampu mengambilnya sekejap mata memandang jamaah. Kemudian pesan kaum Qarun yang berikutnya, wala tabghil fasada fil ard. Wahai Qarun, janganlah engkau melakukan kerusakan di muka bumi ini dengan hartamu. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang melakukan kerusakan. Apa tanggapan Qarun jamaah? Ketika kaumnya menasihatinya dengan nasihat-nasihat indah di atas, Qarun menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Saya mendapatkan kehebatan ini karena kecerdasanku. Dia lupa bahwa itu titipan dari Allah. Mestinya dia menjawab, wama bikum min ni'matin famin Allah. Tetapi malah dia menjawab, ini karena kecerdasanku, karena ilmuku. Karena memang ada sebagian orang yang sombong seperti itu. Kalau kamu mau kaya seperti saya, Dek, kamu harus cerdas seperti saya, Dek. Sombong. Kalau kamu mau hebat seperti saya, kamu harus mengikuti saya. Harus belajar, harus berilmu seperti saya, harus rajin seperti saya, harus hebat seperti saya. Dia lupa akan firman Allah, wa ma bikum min ni'matin famin Allah. Seluruh nikmat yang ada itu hanya dari Allah. Wa ma tasya'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Huwa alladhi khalaqakum wa ma ta'malun wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Dia lupa. Malah setelah itu dia semakin angkuh. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. Dia malah keluar memamerkan perhiasannya. Maka orang-orang yang hati mereka condong kepada dunia berkata, aduhai kalau kita memiliki apa yang dimiliki oleh Qarun. Sesungguhnya Qarun adalah orang yang sukses. Ini golongan yang pertama yang menganggap bahwa standarisasi kesuksesan itu adalah harta yang banyak. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang beriman justru berkata,
wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan wa la yulaqaha illa as-sabirun. Orang-orang yang beriman justru berkata, binasalah kalian, sesungguhnya balasan di sisi Allah itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan mau beramal saleh. Akan tetapi yang demikian itu tidak akan ada yang memperolehnya kecuali oleh orang-orang yang bersabar. Ini pelajaran besar bagi kita bahwa harta bukanlah standar kesuksesan. Demikian pula tahta. Maka barang siapa yang menganggap bahwa tahta adalah standar kesuksesan, maka akhir perjalanan Fir'aun dan Namrud sebaik-baik pelajaran untuknya. Saking tingginya tahta, kuatnya Fir'aun, dia sombong sehingga menyatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi di dunia ini saat ini. Ucap Fir'aun. Kenapa dia berucap demikian? Karena melihat tidak ada yang lebih hebat dari dia. Dari sisi fisiknya, kekuatan, ya, kekuatannya, postur tubuhnya, kerajaannya. Dan dia ditakuti sehingga dia menyatakan, ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi saat ini. Dan dia berkata kepada menterinya, Haman, ya Haman ibn li sarhan la'alli ablughul asbab samawati fa attali'a ilahi Musa inni la adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, bangunkan untukku piramid, bangunkan untukku tangga-tangga ke langit, saya mau ke langit, saya ingin bertemu dengan Tuhan yang Musa. Lihat bagaimana sombongnya Fir'aun. Kenapa dia sombong demikian? Karena kerajaan yang dia miliki number wahid di dunia saat itu. Bahkan Musa saja yang Allah memberikan kekuatan, fawakazau Musa faqadha alaih, sekali nampar orang langsung mati. Mukjizat yang Allah berikan. Ketika berhadapan dengan Fir'aun, Allah sebutkan fakharaja minha khaifa yataraqqab. Musa harus lari. Sehingga Fir'aun sombong dengan tahtanya. Maka akhir kondisi Fir'aun adalah sebaik-baik pelajaran buat kita bahwa tahta bukanlah standarisasi kesuksesan. Demikian pula nama baik juga bukan sebagai standarisasi kesuksesan. Karena Abu Jahal keturunannya lebih baik daripada sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Demikian juga dengan Abu Lahab. Dia keturunan yang sangat mulia. Kalau bahasa kita, mungkin bahasa orang Jawa, turunan mata biru ya. Kok mata biru? Darah biru. Mata biru bahaya nanti. Keturunan darah biru. Tapi dia tidaklah lebih baik. Kenapa? Karena tidak beriman dan beramal saleh. Oleh karena itu seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah ibnu Dinar menyatakan, kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan diri kamu kepada Allah, ketahuilah dia bukan nikmat fahiya baliyah, tetapi dia merupakan malapetaka yang Allah timpakan kepada kamu. Bukan nikmat. Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allahi fahiya baliyah. Setiap nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan diri engkau kepada Allah, maka dia adalah malapetaka. Tetapi standar kesuksesan itu, kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, adalah orang yang telah divonis selamat dari neraka dan telah dimasukkan ke dalam syurga. Di dalam ayat yang lain dalam surat Al-Ahzab, Allah berfirman, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang senantiasa taat kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Itulah standarisasi kesuksesan menurut kitab suci kita Al-Quranul Karim, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabbul Alamin. Dan jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, perjalanan kita setelah kematian itu masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh sebelumnya. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Mu'minun, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un
la'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tatkala kematian telah mendatangi salah satu di antara mereka, dia menyatakan, ya Allah, kembalikan aku, tundalah akan kematianku. Aku ingin melakukan amalan-amalan yang dahulunya aku tidak melakukannya. Maka Allah menyatakan, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu adalah ucapan yang dia ucapkan saja. Apa maksudnya? Maksudnya Allah terangkan dalam surat Al-A'raf, walau ruddu la'adu lima nuhu an. Andai kata dia dikembalikan lagi ke dunia, dia akan kembali mengulangi pelanggaran-pelanggaran syariat yang telah ia lakukan tersebut. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Setelah itu akan ada alam barzakh. Mereka berada di dalamnya sampai datang hari kebangkitan. Kita di dalam kuburan, jamaah yang dimuliakan Allah, sampai datang hari kiamat. Sampai datang hari kebangkitan. Berapa lama? Wallahu alam. Bisa jadi 1000 tahun, bisa jadi lebih. Dan kita di dalamnya hanya satu dari dua kondisi. Hanya dengan satu dari dua kondisi. Dapat azab atau dapat nikmat. Tidak ada kemungkinan yang ketiga, jamaah. Fir'aun dan bala tentaranya dari semenjak Allah matikan, berada di dalam api, dibakar oleh api oleh Allah di dalam arzam barzahnya sampai tegaknya hari kiamat. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yaumal qiyamati adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Siang dan malam kuburan Fir'aun dan bala tentaranya, alam barzah mereka dipenuhi oleh api. Dan pada hari kiamat masukkanlah Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang sangat pedih. Di dalam beberapa hadis Nabi menyebutkan di antara bentuk azab di alam barzah, mereka orang-orang yang suka memakan harta haram ketika di dunia, perut mereka Allah isikan kalajengking dan ular-ular. Dan perut mereka sebesar rumah-rumah yang ada di dunia ini. Ketika Nabi dimi'rajkan, diperlihatkan demikian. Ada pula di antara mereka yang dirobek mulutnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pula di antara mereka yang dipukul oleh malaikat dengan palu yang ada di tangannya, sehingga hancur seluruh tulangnya, kemudian dikumpulkan kembali, kemudian dipukul kembali, sehingga setiap harinya dia berkata, ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat, karena dia tahu kalau di saat ini saja dia sudah disiksa, maka di hari kiamat akan lebih lagi tersiksa. Oleh karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika datang ke kuburan, ke alam barzah, ke pemakaman kuburan, beliau menangis luar biasa, sehingga murid-muridnya menyatakan, wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika engkau mendengar pembahasan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau melihat kuburan engkau bisa menangis seperti ini? Maka beliau menjawab, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazil al-akhirah faman fa inna jaminha fama ba'dahu aisaru min. Aku mendengar Rasulullah telah bersabda, sesungguhnya alam barzah ini jenjang akhirat yang pertama. Jika dia telah lulus dalam alam barzah, maka yang datang setelah alam barzah akan lebih mudah untuknya. Makanya Nabi menyatakan, ma ra'aitu manzaran afdha' min hadhihi. Sungguh aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemakaman. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat, terkadang Nabi di sepertiga akhir malam, setelah sholat tahajud, beliau keluar dari rumahnya menuju ke Baqi, ingin melihat kuburan agar mengingat akan kematian. Agar mengingat akan kematian, sehingga membangkitkan semangat beribadah dan memutuskan angan-angan terhadap dunia yang semu lagi menipu ini. Di sepertiga akhir malam beliau keluar dari rumahnya ke Baqi, ingin melihat pemandangan-pemandangan yang mengerikan tersebut. Sebagian kita ketika di dalam pemakaman justru ketawa dan ketiwi. Sebagian kita ketika mengantar jenazah ke pemakaman justru dia bercanda dengan kawan-kawannya. Mestinya dia merenungi bahwa orang yang sedang dimasukkan ke dalam liang kubur saat ini, bahwa dia akan menyusul setelah itu. Dia juga calon-calon mayat yang akan dimasukkan ke tempat yang sama. Ini malah sebagian orang di pemakaman ketawa ketiwi, bercanda.
Sesama mereka bersunda gurau seakan-akan dia sedang berada di atas meja restoran. Seakan-akan dia sedang berada di dalam diskotik. Seakan-akan dia berada di dalam tempat-tempat hiburan. Tempat yang berhuru-hara. Padahal dia berada di sebuah tempat yang kata Nabi afdha'. Tempat yang tidaklah aku pernah melihat sebuah pemandangan yang lebih mengerikan daripada kuburan-kuburan ini. Yang mana Nabi SAW bersabda, inna hadhil qumura awwalun manazilil akhirah, famin naja minha fama ba'dahu aisaru min. Sesungguhnya alam barzah ini, kuburan ini jenjang akhirat yang pertama. Jika dia telah selamat di alam barzah, yang datang setelahnya akan jauh lebih mudah. Oleh karena itu Nabi menganjurkan, memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita masuk kuburan tidak boleh memakai sendal. Penghormatan kepada kaum muslimin yang ada di dalam kuburan. Beliau anjurkan kita untuk membacakan assalamualaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lahiqun yaghfirullahu lana wa lakum wa inna insyaallah bikum lahiqun. Keselamatan bagi kalian wahai penduduk alam barzah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa kalian, dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Bagaimana kiranya kalau ada orang dipotong lehernya di depan kita, kemudian dikatakan kamu akan menyusul setelah ini. Apakah bisa makan setelah itu? Bisa hidup tenang? Bisa tidur nyenyak? Bisa menikmati nikmat dunia ini? Di depan kita lehernya disembelih atau dimasukkan ke dalam lubang tertentu, kemudian dikatakan Anda akan menyusul setelah ini. Itulah alam barzah. Memang tidak ada yang berkata, tetapi pemandangan tersebut mengatakan kepada kita yang mengantarnya, kalian adalah calon-calon mayat yang sama. Kalian akan menyusul, kalian juga akan dimasukkan ke dalam liang kubur yang sempit dan mengerikan ini. Ini maknanya keberadaan kita di dalam pemakaman jamaah. Bukan malah ketawa ketiwi, bercanda, bersunda gurau. Utsman bin Affan ketika datang ke pemakaman, baka hatta tabulla lihiyatuh, beliau menangis sampai basah jenggotnya. Padahal beliau adalah Amirul Mukminin. Beliau telah menikahi dua putrinya Nabi, sehingga beliau diberi laqab dengan Dzun-Nurain, orang yang memiliki dua cahaya, karena telah memiliki dua cahaya dari Nabi SAW, kedua putri beliau. Dan beliau sudah dijamin masuk surga, termasuk al-asyaratul mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang diberitakan masuk surga dalam satu waktu yang sama. Begitu beliau masuk ke pemakaman, beliau menangis hatta tabulla lihiyatuh, sampai basah jenggotnya. Kemudian dikatakan kepadanya, kenapa demikian? Maka beliau menjawab, karena ini jenjang akhirat yang pertama. Kalau di sini kita sudah lulus, maka setelah alam kubur kita akan lebih mudah lagi. Setelah alam kubur jamaah masih banyak lagi perjalanan yang akan kita tempuh. Akan ada hari kiamat. Akan ada hari kebangkitan dan padang mahsyar. Tahukah kita bagaimana kondisi kita di padang mahsyar jamaah? Rasulullah bersabda, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dalam keadaan tidak berpakaian, sehelai benang pun. Tidak disunat, mereka tidak dikhitan dan tidak beralas kaki. Sehingga Aisyah bertanya, ar-rijalu wan nisa, ya Rasulullah, kondisi yang demikian itu, lelaki dan wanitanya dari semenjak Nabi Adam sampai hari kiamat, lelaki dan wanita dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian sehelai benang pun. Tidakkah akan membuat kaum lelaki melihat kepada aurat wanita, dan kaum wanita akan melihat kepada aurat lelaki? Pertanyaan yang manusiawi dari Aisyah. Pertanyaan yang manusiawi, karena namanya manusia, Allah ciptakan lelakinya condong kepada wanita, wanita memiliki condongan kepada kaum lelaki, ada syahwat. Maka Aisyah bertanya, ketika mendengar bahwa manusia di padang mahsyar Allah kumpulkan tidak berpakaian sehelai benang pun. Seluruh manusia yang pernah hidup di muka bumi ini dikumpulkan di tempat yang sama, kal farashil mabthuth, seperti hewan-hewan kecil yang bertebaran, saking banyaknya, saking berdesak-desakan. Maka Nabi menjawab, ya Aisyah, al-amru min asyaddu min dzalik.
Wahai Aisyah, kondisi hari padang mahsyar sangat genting, sangat mengerikan sehingga mereka tidak lagi memikirkan hal-hal yang seperti itu. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, Nabi menyatakan tudna syamsu minan nasi qadral mil. Di padang mahsyar matahari itu didekatkan dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil, tidak ada bangunan yang meneduhkan kita. Tidak ada tempat yang menaungi kita selain naungan Allah. 1 mil jaraknya dari kepala kita, jemaah. Yang di dunia saja sekarang disebutkan berapa mil matahari dari muka bumi? Hah? Berapa? 150 juta. 150 juta kilometer itu dari bumi, bukan dari kepala kita. Ini Allah sebutkan di hari kiamat. Matahari itu jaraknya dari manusia sejarak 1 mil. Sehingga kata Nabi, fayakunun nasu fil araq biqadri a'malihim. Manusia di saat itu berkeringat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan di dunia. Faminhum man yakunu ila ka'bih, sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya. Wa minhum man yakunu ila rukbatih, sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai di kedua lututnya. Ada di antara mereka yang keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Wa minhum man yuljimul araqu iljama, dan di antara mereka ada yang sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang ia lakukan ketika di dunia. Saking dahsyatnya padang mahsyar, jamaah, kita semua di saat itu mendatangi Nabi Adam untuk memohon kepada Allah menyegerakan hisab. Nabi Adam pun menjawab tidak mampu. Kemudian kita mendatangi Nabi Nuh, mendatangi Nabi Ibrahim, mendatangi Nabi Musa, mendatangi Nabi Isa, sampai kita mendatangi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun menyatakan ini hak saya. Nabi pun sujud di bawah arsy-Nya Allah, memuji Allah dengan pujian-pujian yang beliau belum pernah memuji Allah dengannya ketika di dunia. Maka Allah pun menyatakan, ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta washfa' tusyafa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, memintalah akan diberikan, dan berilah syafaat akan diizinkan. Maka Nabi pun memohon kepada Allah agar hisab kita disegerakan. Kita meminta untuk disegerakan hisab saat itu bukan karena kita sudah siap untuk dihisab, jamaah. Karena kalau hisab sudah semakin cepat berarti penetapan tempat syurga atau neraka juga sudah semakin dekat. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar membuat kita saat itu memohon kepada para nabi agar memohon kepada Allah menyegerakan hisab kita. Hisab itu bukan perkara kecil, jemaah. Hisab itu terbagi menjadi 2. Ada hisab yang sifatnya arad. Allah memaparkan, ini loh dosa-dosa kamu ketika di dunia. Ketika kita sudah takut dan pesimis, Allah katakan, wa inni satartu 'alaika fid dunya wa inni aghfiruha lakal yauma. Saya akan mengampuni dosa-dosa kamu ini, wahai hambaku. Dan aku telah menutupinya ketika engkau di dunia karena nilai tauhid yang dia bawa. Karena dia bertemu dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Allah berfirman dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik, ya bani Adam law ataitani biqarabil ardi khataaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, apabila engkau berjumpa denganku menghadap kepadaku membawa dosa maksiat seluas dunia. Bayangkan dosa maksiat yang dia bawa seluas dunia, bukan seluas Bali. Bukan sekedar seluas Bali, tetapi seluas dunia maksiatnya. Begitu besar, begitu banyak maksiatnya. Tetapi engkau menghadap kepadaku tidak membawa dosa syirik. Dia mati telah bertaubat dari seluruh perbuatan syirik yang pernah ia lakukan. Tidak pernah menyekutukan Allah. Maka akan aku berikan kepadamu untukmu ampunan seluas dunia pula. Ini namanya hisabul arad yang Allah menyatakan di dalam Al-Quran, fa amma man yuhasabu hisabai yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini hisabul arad. Yang kedua adalah hisabun niqash, diskusi dari Allah. Dicela oleh Allah, didiskusi oleh Allah. Kenapa kamu berbuat maksiat ini? Kenapa kamu melakukan ini dan ini? Orang yang seperti ini, kata Nabi, man nuqisha fil hisabi udzib. Barang siapa yang didiskusikan oleh Allah dalam hisabnya, pasti dia akan binasa, pasti dia akan diazab setelah itu.
Dan kita tidak bisa memastikan kita termasuk dari orang yang dihisab dengan hisab yang pertama, ataukah termasuk dari orang-orang yang dihisab dengan hisab yang model kedua. Na'udzubillah min dzalik. Di dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa sebagian orang lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia dihadapkan, diberdirikan di hadapan Allah, lamanya seperti 400 tahun di dunia ini. Sebagian kita belum diberdirikan, baru dikirim surat panggilan atas dugaan kasus korupsi, baru dipanggil, kirim surat pemanggilan. Belum dipakaikan baju yang warna pink itu. Warna pink apa warna merah jambu? Hah? Belum dipakaikan baju itu, baru dikirim surat sama mereka. Ya, bisa jadi langsung stroke dia. Langsung biru wajahnya, gigi pun ikut biru. Gak bisa lagi menikmati makanan yang telah disediakannya. Stres langsung. Bahkan tidak sedikit di antara mereka pingsan ketika mau dijemput. Padahal dijemput dibawa ke gedung, bukan dibawa ke dalam kuburan. Ke gedung dibawanya. Pucat dia. Ke gedung padahal dibawanya. Pucat dia. Ini kita akan diaudit oleh Rabbul Alamin, jamaah. Yang mengaudit kita Rabbul Alamin, yang mengetahui segala sesuatu. Sebagian kita lamanya 400 tahun, jamaah. Bayangkan 400 tahun lamanya dia berdiri di hadapan Allah. Sebagian kaum mukminin lama hisabnya seperti waktu antara salat zuhur dan asar. Sebagaimana di dalam beberapa riwayat yang sahih. Panjang jamaah perjalanannya. Masih sangat panjang, tapi waktu kita yang sudah habis. Namun saya ringkas bahwa setelah hisab akan ada perintah untuk mengambil as-suhuf, lembaran-lembaran yang telah mencatat, yang di dalamnya sudah tercatat seluruh perbuatan kita dari semenjak kita berumur balik sampai mati. Semua tercatat di situ. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Wa qalu ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Setelah itu, kalau dia mengambil dari dengan tangan kanannya, dari sebelah kanannya, maka dia akan menjadi golongan yang akan bahagia. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih, fayaqulu wa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah. Fa huwa fi 'ishatir radiyah. Dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan. Tetapi sebaliknya, kalau dia mengambil catatan amalannya dengan tangan kirinya, maka dia akan binasa. Dia akan menyatakan, walam adri ma ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai kalau saya tidak diberikan lembaran ini, karena dia lihat semua maksiatnya tertulis, kesyirikan, kebidahan, maksiat-maksiat yang ada tertulis semua di situ. Maka dia menyatakan, ya laitani lam uta kitabiyah. Aduhai kalau saya tidak diberikan catatan ini. Walam adri ma hisabiyah. Aduhai kalau saya tidak tahu akan dihisab. Karena dia kalau begitu dia tahu akan dihisab, dia sudah sadar pasti akan binasa. Karena lembaran-lembaran catatan amalannya tadi. Ya laitaha kanatil qadhi. Aduhai kalau kematian itu sudah merupakan perjalanan terakhir. Karena sebagian orang mengira dengan dia mati sudah selesai. Buktinya apa? Dia bunuh diri. Kalau setiap ada masalah, sebagian orang bunuh diri. Dia kira dengan mati selesai masalahnya. Padahal perjalanan setelah kematian itu lebih ngeri, lebih panjang, dan lebih mengerikan. Ini orang menyatakan, liya laitaha kanatil qadhi. Aduhai kalau kematian itu adalah pemutus, adalah perjalanan terakhir. Rupanya masih panjang perjalanannya, kata orang ini. Halaka anni sultaniya, ma aghna anni maliya. Telah hilang dariku kekuasaanku, dia telah membinasakanku, harta yang aku miliki rupanya tidak bermanfaat. Maka Allah katakan, khudhuhu faghullu, carik dia dan lemparkan dia ke dalam neraka jahannam, ke dalam neraka jahim. Setelah itu akan ada mizan jamaah, timbangan amal saleh. Setelah itu ada sirat, jembatan yang kata sahabat Jabir, adaq minasyar wa ahad minasih, lebih tajam daripada pedang, lebih tipis daripada rambut,
terbentang di atas neraka jahanam. Di atasnya ada kalali, duri-duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Coba Anda bayangkan, bagaimana kira-kiranya kita akan melewatinya. Sebuah jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Di bawahnya api neraka yang menyala-nyala, di atasnya ada duri-duri yang akan menyambar. Sehingga Nabi menyebutkan sebagian mereka ada yang melewatinya secepat kilat, secepat mata memandang, secepat lari. Ada pula yang jalan, kemudian jatuh, kemudian tersungkur ke dalam neraka jahanam. Setiap Nabi di ujung jembatan tersebut menunggu umatnya sambil berdoa, Rabbi salim salim, ya Allah selamatkan umatku ini. Tetapi kata Nabi, tajri bihim a'maluhum, hanya amalan mereka yang bisa membuat mereka melewati jembatan tersebut. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya, thumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya. Setelah asyirat, apakah sudah selesai jamaah? Belum. Masih ada al-qantarah. Apa itu qantarah? Tempat penegakan qisas. Al-qantarah sebagian ulama menyatakan dia ujung daripada as-sirat, ada yang menyatakan dia tempat yang lain. Qisas di sana itu akan ditegakkan, tetapi kita membayarnya dengan pahala ibadah kita. Akan kita berikan kepada orang-orang yang pernah menjadi korban kezaliman kita. Kita berangkat dalam keadaan senang. Saya udah haji, udah puasa, pernah sholat 5 waktu, pernah sedekah, pernah bangun masjid. Rupanya begitu berjumpa dengan Allah, hasilnya nihil, sifar, kosong. Pahalanya udah diambil. Udah Allah berikan kepada korban-korban kezaliman kita. Yang pernah kita tumpahkan darahnya, yang pernah kita rendahkan kehormatannya, yang pernah kita pukul, yang pernah kita ambil hartanya. Kalau tidak cukup jamaah, dosa-dosa mereka Allah tumpukkan, Allah kumpulkan, faturihat alih, kemudian dilemparkan kepada kita. Fasuhiba bihi ala wajhi fi nari jahannam. Dia pun diseret kemudian dilemparkan ke dalam api neraka. Setelah itu apakah selesai? Belum. Masih ada sebuah tempat antara surga dan neraka yang Allah sebutkan dengan Al-A'raf. Nama surat yang ketujuh dalam Al-Quran. Datang riwayat dalam Musnad Imam Ahmad, Al-A'raf itu adalah tempat antara surga dan neraka. Di situ diberhentikan orang-orang yang amal solehnya itu, amal solehnya seberat amal kejelekan, amal kejelekannya seberat amal kebaikannya. Mereka tidak langsung dimasukkan ke dalam surga karena kejelekan mereka seberat kebaikan mereka, dan mereka tidak langsung dilempar ke dalam neraka karena kebaikan mereka seberat kejelekan mereka, sampai Allah memutuskan hukumnya kepada mereka dengan keadilan dan hikmahnya. Setelah itu barulah surga dan neraka jamaah. Yang masuk ke dalam surga nggak akan keluar lagi selama-lamanya. Sedangkan yang masuk ke dalam neraka Allah terbagi menjadi dua. Dia ada yang masuk kekal selama-lamanya, itu orang kafir, atau dia pernah muslim tetapi sebelum Islam telah batal, sebelum meninggalnya batal Islamnya. Karena keyakinan-keyakinan yang membatalkan Islam atau perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan Islamnya, dia mati di atas itu dan belum bertobat, maka kekal selama-lamanya dalam neraka Allah. Yang kedua, orang-orang yang mukmin, bertauhid, bertemu dengan Allah, tidak membawa dosa syirik, pelaku maksiat, maka mereka dibakar dalam api neraka, dibersihkan dari dosa-dosa mereka tersebut. Yang tidak terbakar hanya anggota sujud. Oh mending Ustadz ya, berarti kalaupun kita masuk neraka kan bisa keluar lagi Ustadz ya. Subhanallah, satu hari dalam neraka Allah paling pendek berapa jamaah? Seperti 1000 tahun di dunia ini. Siap. Kalau 7 hari kita mampir di neraka Allah, berarti maknanya berapa lama jemaah? 7.000 tahun. Kalau kita termasuk dari orang yang mendapatkan khamsina alfasana, satu harinya seperti 50.000 tahun. Kalau sempat mampir 7 hari kali 50.000 tahun, berapa? Berapa lama jemaah? Subhanallah, waktunya sangat panjang. Dan Nabi menyatakan, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u tahta rijlihi jamratan fayaghli minhuma dibaqu. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Panasnya api di dunia ini, coba taruh kaki di dalam api, kepala nggak akan ikut hangus, bahkan lutut pun nggak ikut hangus. Tapi di akhirat baru diletakkan 2 bara api di bawah kaki seorang hamba, otaknya ikut mendidih dan ikut meleleh, sehingga dia menyangka bahwa dirinya adalah penghuni neraka yang paling dahsyat siksaannya. Wa huwa ahwanuhum adzaba, padahal dia adalah orang yang paling ringan siksaannya. Mampukah kita bertahan dalam neraka Allah? Demi Allah kita tidak akan mampu.
maka jangan bermain-main dengan neraka Allah. Belum lagi minuman penghuni neraka min ma'in sadid adalah nanah, air yang mendidih yang memutuskan isi perut, minyak yang mendidih, dan air yang sangat dingin yang mematikan. Ini perjalanan kita jamaah. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak dan telah kita renungi pada kajian subuh kali ini mendatangkan manfaat kepada kita semuanya dan menjadi sebuah pelajaran bagi kita untuk mempelajari dan mengkaji jalan-jalan menuju surga Allah dan jalan-jalan yang akan menyeretkan kita ke dalam neraka Allah, karena Nabi menyatakan man khafa adlaj wa man adlaja balaghal manzil ala inna sil'atallahi al-ghaliyah ala inna sil'atallahi al-jannah. Barang siapa yang takut dari sesuatu pasti dia akan lari. Barang siapa yang lari pasti akan sampai tujuannya. Sesungguhnya pembenaran Allah itu amatlah mahal dan surga adalah pembenaran Allah. Saya kira sampai di sini kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini agar kembali mengumpulkan kita di dalam surga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita memohon kepada Allah, Allahumma in tawafaitana fatawaffana muslimin walhiqna bis salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan maka saya persilahkan dengan segala hormat. Atau karena waktu sudah habis, ada hal yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena waktunya sempit, Ustaz nanya yang sempit-sempit saja. Ustaz, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang bertentangan dengan ayat yang lain. Ya. Yang? Tidak ada. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat yang bertentangan, dan itu sebagai orang mukmin kita harus yakin. Ya. Maka supaya kita tidak terjebak kepada pemahaman ya yang ayat satu dengan ayat yang lain seakan-akan berbeda, ya. Maka kita kan harus mempelajari, karena kalau hanya dari terjemah saja kadang-kadang ada terjadi seperti itu. Misalnya sebagaimana Ustaz sampaikan tadi, misalnya wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Kalau itu seakan-akan manusia ini seperti wayang, jadi ada yang memahami seperti itu, Ustaz. Di sisi lain, kalau innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, seakan-akan manusia itu dominan gitu ya. Ya, untuk memahami ayat seperti ini yang seakan-akan gitu Ustaz ya. Seakan-akan itu berbeda, mohon dijelaskan supaya kita tidak terjebak kepada pemahaman yang salah sehingga mengatakan oh ternyata di dalam Al-Quran ada perbedaan. Mohon dijelaskan Ustaz. Terima kasih. Yang pertama, bahwa kita jangan pernah ragu dari apa yang ahlan barakallahu fiik, Allah yahfadhak. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quran, walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ini jangan pernah pudar bahwa kalaulah Al-Quran itu datang dari selain Allah pasti di dalamnya ada kontradiksi. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Pasti tidak ada kontradiksi di dalam Al-Quran. Andai kata kita menilainya ada, maka karena pemahaman kita yang lemah. Terkait pertanyaan tadi, ini masuknya ke dalam pembahasan takdir. Dalam pembahasan takdir, ya, di dalam pembahasan takdir, ringkasnya karena waktu yang terbatas, sebaik-baik contoh dalam memahami takdir, mengimani bab takdir adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, kemudian para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bagaimana mereka memahami takdir? Mereka tidak pernah memikirkan takdir, tetapi mereka mengimani. Bab takdir jangan pernah dipikirkan, pasti kita akan sesat, bahkan naudzubillah bisa murtad kalau kita pikir-pikirkan, karena secara logika nggak mampu kita pikirkan. Oleh karenanya dalam bab al-ghaib Allah menyatakan alladzina yu'minuna bil ghaib, bukan alladzina yatafakkaruna bil ghaib. Tapi dalam bab ayat kauniyah Allah menyatakan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dalam bab al-ghaib bukan yatafakkarun, alladzina yu'minun. Allah katakan bukan alladzina yatafakkaruna fil ghaib. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka nabi, para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka menerima berita Allah bahwa kehendak kalian itu di bawah kehendak Allah.
Mereka menerima firman Allah, alladzi khalaqakum wa ma ta'malun wa kulla syai'in khalaqnahu biqadar wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Innama amruhu idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Mereka menerimanya. Tidak pernah mereka berkata, "Loh, kita kan punya keinginan juga ya Rasulullah." Mereka aslim. Wa antum muslimun. Kedua, mereka tidak menabrakkan antara takdir dengan syariat. Bahkan ketika Nabi memberitakan bahwa seluruh yang ada di dunia ini sudah dipastikan dia di surga atau neraka. Ketika para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afala nada'ul amal wa nattakilu 'alal qadar?" Kalau demikian kita enggak perlu beramal lagi ya Rasulullah. Kita tunggu aja takdir. Kita serahkan aja ke takdir. Maka Nabi menyatakan, "Bali'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Tetaplah kalian beramal. Setiap orang itu akan dimudahkan untuk apa dia diciptakan. Nabi beriman tentang takdir. Para sahabat beriman tentang takdir. Dan mereka tidak bingung tentang takdir. Kenapa kita bisa bingung? Karena kita tidak mengimani tentang takdir sebagaimana iman kita. Mereka, kalau kita mengikuti jalur mereka, pasti tidak akan bingung. Bagaimana? Ya udah, bab takdir imani sebagaimana yang Allah beritakan. Bab syariat, bab perintah dan larangan, lakukan. Kenapa? Karena Allah pula yang memerintahkannya. Tapi Ustadz, saya nggak bisa pikir, nggak sanggup pikir. Takdir diimani, tapi perintah syariat juga dilakukan, nggak bertabrakan. Saya nggak sanggup pikir. Memang nggak dipikirin. Bab takdir itu diimani, bukan dipikirin. Kapan kita mulai berpikir tentang takdir, di situ akan masuk, ya akan terbuka pintu-pintu kemurtadan. Jangankan bab takdir, bab syariat saja. Terkadang kita nggak sanggup pikir. Contohnya jamaah, keluar angin dari mana? Dari anus, ya kan? Dari dubur. Kenapa yang kita cuci tangan? Hah? Yang kita cuci tangan, muka. Yang kita basuh kepala, kaki. Apakah angin tadi keluar dari anggota wudhu ini? Enggak, keluar dari anus. Malah bagian yang mengeluarkan anggota tubuh yang mengeluarkan angin malah enggak dicuci. Betul enggak? Iya. Demikian juga sepatu. Kata Ali bin Abi Thalib, "Law kana ad-dinu bir-ra'i lakana ma asfala minal khuffaini aula bil masah." Andai kata agama ini menggunakan logika dan rasio, maka yang paling layak untuk diusap dari sepatu bagian bawahnya, bukan bagian atasnya. Karena bagian bawah yang kotor, bukan bagian atas. Dalam syariat malah yang bagian atas yang diusap. Orang yang kotor bagian mana? Bagian bawah. Makanya Allah menyatakan, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fima qadaita wa yusallimu taslima." Mereka belum beriman kepada demi Rabbmu sampai mereka mau berserah diri menerima apa yang telah engkau putuskan, yang telah engkau sampaikan, dan tidak ada rasa berat di hati mereka sedikit pun, dan mereka berserah diri terhadap keputusan engkau. Saya kira sampai di sini, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan sekarang saya sudah kunjung ke Bali, tinggal jamaah yang berkunjung ke tempat saya, Aceh Nanggro Darussalam. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang berloyalitas di bawah undang-undang dasar radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Innamal mu'minuna ikhwah wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah kalian di atas tali Allah, di atas aturan Allah, bukan aturan ormas atau aturan organisasi atau kelompok tertentu. Bersatulah kalian di atas tali Allah, di atas tauhid, di atas sunnah Rasulullah. Wala tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Inilah standar persatuan di dalam Islam, persatuan dan kebersamaan di atas jalan Allah. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menyatakan, antal jamaah wa al jamaah muwafaqatul haq wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah mengikuti kebenaran yang datang dari Al-Quran dan hadis dengan pemahaman para sahabatnya, para sahabat Nabi. Walaupun kamu sendirian di sebuah tempat, kamulah yang jamaah, kata Abdullah bin Mas'ud. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.